أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا بسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا والمسلمين خصوصا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-faslul awal fi taharatil jasadi anil awsakhi, halaman 52 di bawah. Bermula pasal yang pertama itu pada menyatakan mensucikan atau membersihkan jasad daripada segala yang cemar-cemar. Ini masih bab bersuci juga, cuma lain urusan mudah kayak berwudu, lain mandi wajib, lain cuma bebersih juga. Nah, maka bebersih untuk yang hubungannya dengan badan yang di luar dari berwudu dan mandi wajib itu ada dua pasal. Pasal pertama membersihkan badan dari kotoran-kotorannya. Bermula pasal yang pertama itu pada menyatakan mensucikan jasad daripada segala yang camar-camar, artinya yang kotor-kotor, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada 8 tempat di badan kita nih tuh. Nah, ada 8 tempat di badan kita yang perlu dibersihi. Pertama, cemar-cemar yang berhimpun daripada rambut kepala. Maksud berhimpun di situ kotorannya itu ada di rambut, maksudnya berhimpun. Yaitu sunnah mensucikan rambut kepala itu daripada daki yang di kepala. Nah, jadi membersihi kepala rambutnya kita itu hukumnya sunnah. Jadi kalau mandi bersampo niatnya membersihi rambut berpahala tuh. Jadi niatnya hendak membersihi rambut, nah itu berpahala hukumnya. Hendak bersampo bersabun apakah anunya alat pembersihnya itu terserah aja, tergantung keadaan zaman masing-masing kada sama. Yang penting alat-alatnya halal ya kalau pada apa, tapi niatnya membersihi rambut itu hukumnya sunnah berpahala. Dengan dibasuh dengan sesuatu yang menghilangkan akan daki itu, seperti sabun atau asnan tuh kayak udul aja gitu. Nah, sejenis udul, sesuatu benda yang pina kental-kental yang saking membersihi, bisa membersihi rambut atau cak aja kita tuh mudah kayak lender-lender itu nah. Model kayak apa nih tuh yang lidah buaya tuh ada kalau yang lender tuh dalamnya itu saking membersih rambut kau nih tuh. Nah, bisa kayak itu masuk contoh asnan tuh contohnya. Atau barang sebagainya. Nah, terserah ya, masing-masing ada alatnya ya kalau macam-macam bahannya tuh nah. Dan sunat mensucikan rambut kepala itu daripada kutu dengan cara bersisir. Nah, bahari bakutu. Oh ini jarang bakutu ya kalau. Karena rambutnya jarang-jarang loh ini. Tapi ada rambutnya lagi. Longoy rambutnya. Bahari labat-labat cuma bakutu. Nah, maka sunnah hukumnya membersihi kutu dengan bersisir, bersurui kita. Dan dengan dibubuhi minyak. Nah, berminyak kita, minyak lamak kah, minyak santan kah? Nah, atau yang minyak orang bejolo ya ini. Nah, kalau orang bahari kan minyak santannya lama kan tuh bang ya lah. Dasar bagus rambutnya bahari. Atau hukumnya sunnah atau kayak itu karena itu untuk merapiakan dan membersihi supaya jangan acak-acakan tuh ya kan.
Nah, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminyaki pada rambutnya itu. Nah, jadi Nabi itu meminyaki jalan rambut dan menyisir akan rambutnya itu berselang-selang hari, hari-hari kada pang. Cuma halat sehari itu. Ada Nabi itu meminyaki lawan besuroi aja kita lawan rambut. Nah, itu Nabi. Namun kita ini kan hari-hari ya kalau bahkan tiap waktu di selawar ada suroi. Tuh ban supir biasanya rajin tuh. Di belakang tuh suroi di selawar belakang tuh. Yang kedua yang dibersihi camar-camar, maksudnya kotoran-kotoran yang berhimpun pada telinga, yaitu sunnah mensucikan akan lipatan-lipatan telinga daripada dakinya. Nah, jadi lipatan telinga itu bisa igat. Ini bahari mana wah ini jarang terjadi nih tuh. Dan sesuatu yang camar-camar di dalam lubang telinga. Dibersihi, betapal lawan kotorannya yang bila orang mengiau aja. Lalu kisah mendengarnya padahal mendengar tuh kebanyakan hak-haknya. Ketiga, sunnah mensucikan sesuatu yang berhimpun di dalam hidung. Nah, arti berhimpun tuh yang tak kumpul di dalam hidung. Sunnah juga hukumnya bersih hidung, seperti ingus dan dakinya jadi kita karaknya tuh nah. Yang berhimpun daripada ingus itu. Nah, jadi karak hidung tuh lawan ingus tuh berdangsanakan hajanya itu dengan dimasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan akan air itu akan dia tuh akan air itu. Jadi bah dikorek-korek anu akan banyak ke hidung hambusakan tuh bercara bersih hidung. Keempat, sunnah mensucikan daki yang berhimpun di dalam mulut. Mulut ini maksudnya ya gigi dan di atas gigi, dan di salang-salang gigi ya lah. Kayak sisa-sisa makanan, apalagi yang dakinya misalnya sampai 40 hari 40 malam pada sikat gigi. Nah, itu sunat hukumnya tuh pamali benar, udah boleh benar tuh. Makruh, bahkan bisa jadi haram hukumnya. Kalau gigi itu dilihat akan seigat-igatnya, bisa jadi haram. Kenapa? Karena mengganggu lawan orang itu. Jadi dengan cara berkumur-kumur, dengan disalat-salatinya kan giginya, dengan cara apa mensalat-salati dengan bersugi, bersikat gigi. Seperti yang telah lalu bicaranya itu. Jadi kalau bersugi kan kayak ini ya kalau nah itu nah. Jadinya gitu. Kalau bersikat gigi sama aja nah itu tujuannya sama anunya. Nah. Jadi membersihi gigi dari salah-salah atau sisa-sisa penyakit di salah-salahnya tadi, sisa-sisa makanan tadi hukumnya itu sunnah hukumnya. Kelima, sunnah mensucikan janggut daripada yang cemar-cemar. Nah, janggut. Jadi jangan asal berjanggut. Disuruh dibersihi. Jangan mantangan janggut tabel kada suruh dibersihi. Dan daripada kotor. Nah, jadi bisa rambut tuh maigat ya kita dengan cara dibasuhnya dan disisirnya. Jadi rambut itu dibasuh juga waktu mandi, disabuni juga dan disuroi juga. Nah, disuroi gitu. Kalau cara berwudu kan kayak itu lah, lawan kayak ini misalnya mandi kan disabuni janggut itu. Cara menyisirnya dan dengan dibubuhi minyak juga supaya rapi imbah mandi kan. Pina kayak binatang udang saya janggut maka diminyaki juga. Diminyaki juga ya kita. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama minyak ini macam-macam lah, ada minyak janggut tuh macam orang-orang Arab tuh ada khusus tuh gitu anunya. Ada macam-macam tuh, bahkan ada yang berwarna-warna ya kalau. Nah itu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu masa menyisir janggutnya di dalam sehari 2 kali. Pernah Nabi dalam satu waktu aja kita yang rutin dalam sehari itu 2 kali menyisir rambut, menyisir janggut di kita nih. Nah itu berarti lebih dihati-akan Nabi janggut daripada rambut ya kalau menyisirnya tuh menyuruhnya. Rambut kan menyuruh kan bahalat sehari, janggut sehari 2 kali. Nah. Keenam, sunnah mensucikan daki yang cemar-cemar di lipatan-lipatan di belakang segala anak jari tangan. Nah, anak jari tangan ini kan tapi tangan dulu. Ini kan berlipatan-lipatan nih. Nah, orang Arab tuh kan sudah tua-tua kali urut nih, lipat-lipatan bisa aja di salah-salahnya ada daki.
Apalagi orang-orang yang begawi yang berkucau tanah, berkucau segala macam bisa aja kada berasih itu kayak uli segala macam di lipatan-lipatan sini. Nah, berasih ini hukumnya sunnah, hukumnya. Bersihi dakinya tadi tuh. Karena yang demikian itu disuruh akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh bersihi Nabi yang lipatan-lipatan teruncuk di atas ini itu nah. Kedelapan, sunnah mensucikan segala daki yang berhimpun pada segala badan. Ketujuh lah, tertinggal. Ketujuh, sunnah mensucikan daki yang cemar-cemar di kepala, segala jari tangan dan daki yang di bawah kuku. Nah, kepala jari tangan tuh, nah ini jari tangan sini ada kulin di sini, nah sini nah di salah-salah ini nah. Kadang bisa di sini ada hirang dan di bawah kukunya. Jadi di sininya bisa igat, di bawah kukunya bisa igat juga. Nah, jadi sunnah membersihin itu. Jadi ini zaman bahari sudah Nabi sudah membersihkan tangan itu mulai bahari sudah. Nah, kita ini hanya viral cuma si tangan ini ya kalau Nabi sudah lawas itu anunya membersihin itu dan hukumnya sunnah. Jadi barang siapa membersihi tangan wih ini tarancaki itu mengamalkan sunnah sebenarnya. Nah. Kedelapan, sunat mensucikan segala daki yang berhimpun pada segala badan. Artinya dari seluruh badan ini bila ada daki terkumpul di manakah, tertiuk di manakah, dibersihi dengan cara digosok sabun atau asnan tadi sejenis kayak udol tadi nih. Seperti mandi. Nah, jadi mun mandi itu kan otomatis bersabun. Maka dinahai seluruh awak ini dibersihi. Itu hukumnya sunnah. Dan harus, maksud harus di sini boleh saja. Nah, jangan mau kada mau nyawa harus ke inilah aja. Lain itu maksudnya harus ini boleh saja mensucikan daki badan itu sampai masuk ke dalam hammam. Tapi dengan syaratnya hammam ini tempat khusus mandi yang di situ ada uap panasnya. Jadi kamar mandi yang di situ bila kita masuk sana bayar. Tapi bayarnya bagus nyaman tuh, nah mandinya banyu panas di situ yang uap. Caka di sini anggaplah model kayak spa. Nah, apa tuh? Kayak di sini spa. Sepatu kan itu. Nah, ada kalau yang spa keluarga tuh kan membersihi luluran segala macam. Nah, bahkan di sini boleh di sini nih. Kan luluran tuh maksudnya itu juga cuma kan dengan syaratnya. Artinya bila seorang laki-laki juga mano. Bila seorang bini juga mano. Membersihinya gitu, nah itu dengan syaratnya betul pulang tempatnya pulang jangan juga yang bebas pandang kelihatan orang melihat. Nah jadi ada syarat-syaratnya itu nah itu boleh nang kayak itu sampai kayak itu bolehnya saking disuruh kita membersihi badan tuh ya lah. Nah cuma sepak ini kadang sehari 2 kali ya lah habis waktu bersepah aja gini ya sebulan 30 hari ya lah sebulan sekali kah misalnya kan. Al-faslu tsani fi izalatil ajza'il mu'ibati lil badan. Mu'ibati lil badan. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan menghilangkan akan juz'u. Juz'u itu bagian yang memberi aib bagi badan. Jadi di awak kita ini ada sesuatu anggota di badan kita yang perlu dihilangkan. Yang tadi kan perlu dibersihi. Dan yang dibersihi yang tadi itu dibersihi bukan bagian dari anggota tubuh kita. Kayak daki kan bukan bagian dari anggota tubuh kita. Nah, itu pertama, yang kedua, ini bagian dari anggota tubuh kita yang perlu dihilangkan. Nah, apa itu? Yang memberi aib di kita artinya memberi supan bagi badan, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin 8 perkara. Sama 8 juga ya Allah. Yang tadi kan 8 juga. Pertama, rambut kepala. Jadi rambut tuh munnya panjangnya sampai ke batis kan memberi supan. Nah, itu maksudnya perlu ditatak. Rambut itu bagian dari juz'u dari tubuh kita. Nah, dan tiada mengapa menyukur rambut kepala itu bagi seseorang yang tiada berkehendak mensucikan akan kepalanya. Arti menyukur nih begundul sesekali boleh aja supaya kadada taringan gawian, kadada rambut yang dibersihi karena rambutnya kadada gundul. Nah, boleh aja sidin kayak itu. Dan tiada mengapa meninggalkan akan dia bagi seseorang yang berkehendak menyisir akan dia. Dan kada menggundul pun boleh juga. Artinya panjang boleh aja juga. Tapi inya hendak menyisir dan meminyaki. Nah,
Amun cagar disisir kada, diminyaki kada, diharago kada, baik begundul aja sih. Nah itu maksudnya boleh nih nah. Jadi mun kita rajin cangkal memberesahi rambut, bagus, rambut itu ada. Bila kada cangkal memberesahi, bina maiget baik begundul. Dan membubuh lawan minyak akan dia aja. Jadi boleh ya sidina, boleh begundul, boleh rambut itu dilihat akan ada tumbuh rambut. Nah gitu. Dan sunnah bercukur itu dan tiada sunnah bercukur itu melainkan pada 3 perkara aja. Arti bercukur di sini menatak habis. Lah. Menatak habis begundul ya kita. Kesunahannya itu nah pada 3 perkara aja. Nah, ini bercukur atau begundul tuh beda lawan mahandapi. Kalau mahandapi lain begundul, darahnya. Maksud di sini sunnah bercukur itu maksudnya menggundul. Itu kada sunnah melainkan hanya pada 3 perkara, yaitu pada haji dan umrah ya kalau. Nah, dan pada kanak-kanak yang baru diparanakan pada hari yang ke-7 atau lainnya. Haji 1, umrah 2, dan pada kanak-kanak yang baru diparanakan imbah lahir. Itu sunnah digundul sesekali, tapi pada hari yang ke-7 kah? Atau hari lainnya. Sebab amun langsung kan kasihan juanya kalau. Jadi hari ke-7 paling kada, atau sudah 40 hari kan misalnya. Terserah aja itu sunnah digundul sekali aja. Nah, itu bila rambutnya ada kan. Dan makruh menyukur setengah rambut dan meninggalkan setengahnya. Arti mau mencukur ini bukan mahandapi lah. Maksudnya rambut di sini separuh di sini misalnya gundul sini tumbuh. Atau makruh hukumnya. Atau dibalah ke ini nah. Sebelah nangka ini bersih kayak begundul, sebelah sini bertumbuh rambut. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena menyerupai orang kafir. Bahari orang kafir kayak itu. Bubuhan yang orang Eropa, orang Spanyol apa gitunya. Bubuhan yang pegulat-pegulat tuh nah gitu. Nah jadi mun cagar menggundul saparuhnya kada digundul itu hukumnya makruh di kita. Kedua, nah pertama rambut lah yang sunnah di situ nah menghilangkan sebab memberi supan mun sapa panjangnya aja kita yang memberi aib. Yang kedua misai. Nah, misai itu ya sesingut. Dan sunnah mengandam misai, artinya merapiakan. Jadi janggut sesingut kan mesti harus dicukur habis bang. Cuma dirapiakan tuh nah rapi. Ada yang kayak mencucuk-cucuk itu, ada. Ya ada kan yang mudah kayak bilainya makan, bawa makan tak umpat tak ikut rambut sesingut. Nah itu lain tuh, tak kait-kait waluh. Itu lain ini. Nah, jadi ya misai itu sunat kayak dirapiakan sebatas atas bibir sini aja. Bukan berarti dihilangkan sama sekali, ada. Nah, cuma dirapiakan. Nah, yang kada boleh yang kita julur ke sini kita. Itu maksud kada boleh ini makruh. Tatak sedikit sini, nah, jadi rapi di sini. Nah, itu bukan berarti habis sama sekali kada lah. Nah, itu. Tapi manak habis juga mang kada apa juga, gitu. Bagus saja juga, tergantung selera kita masing-masing ya kita. Dan membaikan janggut. Nah, ini kumis dan janggut ini kan berdasarkan aja. Membaikan janggut itu merapiakan janggut dengan diratakan dengan gunting. Jadi janggut itu diratakan dengan gunting. Kada boleh janggut kita tuh sepanjang-panjangnya, sunahnya ke sini aja nah. Saganggaman tangan tuh nah. Diempat pada sini boleh sunah hukumnya ditatak. Nah, kalau panjang sini ya bon saulin guru-guru saulin tuh yang suhunya nih tuh. Tinggal sini aja yang sepanjangnya tuh nah. Tapi kalau nya kayak Haji Yadin kan sini kan sunah jualannya cuma masih belum maksimal lagi kan masih ke sini ya. Nah, itu nah ya masih belum maksimal lagi. Masih handak tumbuh aja nya. Macam ingat sini aja amun limpat pada sini panjangnya dalam beberapa kitab mengurangi akal, mengurangi kepintaran. Ada kitab itu. Nah, mengurangi kepintaran artinya akal tuh gugur tak janggut ya. Paham lebih. Nah, mengurangi akal, mengurangi kepintaran.
Itu maksud yang pemediaran kata Bibin Us malam ninto, bila janggut tuh panjangnya lebih dari sini. Amun paham lebihan. Panjang sampai ke sini. Apa sampai bujur ke tanah kan bebungulan. Bujur aja ya gula. Nah, itu maksudnya. Pair janggut. Jadi ingat sini nah bagusnya. Yang kedua adalah janggut angkat meratakannya dengan gunting. Dan kata setengah ulama makruh menyukur janggut. Nah, misalnya janggut tadi tumbuh sedikit, padahal bagus tuh janggut tadi nih. Apabilanya kita habis sama sekali, badannya tuh orang tuh berjanggut, kita cukur sama sekali, itu makruh hukumnya. Padahal artinya ya orang-orang tuh berpotensi berjanggut gitu nah. Nang kaya pian berpotensi berjanggut, ternyata pian cukur, itu hukumnya makruh. Kecuali ada hal tertentu. 3 bilah aja tumbuh. Baik cukur aja sekali bersuban. Tumbuh aja cuma 3 bilah. Nah, dan tiada mengapa memanjangkan 2 hujung misai. Nah, ini sesinggut oleh panjangkan sampai batambusan ke janggut boleh aja. Nah, cuma berhubung ke janggut sini, jadi bagus ini. Nah berhubung. Kalaunya yang udah kayak ini gini, panjangnya ke atas ini, nah itu yang itu Gatot Kaca, lain lagi kisahnya ke sini. Nah, jadinya arti marata akan kumis itu bukan berarti ditetak seberataan lah. Cuma anak detak seberataan bagus juga. Cuma jangan sampai tak ikut kabawah bibir itu nah. Itu maksudnya yang disebut mengandam di sini. Ketiga, lah ya 2 hujung misai seperti yang diperbuat akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar jadi bahasa singut siden. Nah, dan sampai ke sini singutnya. Karena itu menambah kewibawaan. Ya karena apalagi Sidin kan seorang khalifah. Nah, itu penting gitu. Jadi orang melihat sesinggut manting ini takutan terjadi. Ketiga, rambut katiak. Nah, ini bagian dari tubuh kita juga, bagian juz'u dari tubuh kita. Nah, rambut katiak. Nah, dan sunat mencabut bulu katiak. Sunat mencabut. Amun kada kesakitan lah, mencagar yang sekali cabut, aduh aja. Nah, kadus tadi cabut gunting aja sudah. Pada tiap-tiap 40 hari sekali. Sebab bila sudah 40 hari lebih sampai bertetengah tahun menjuntai ke sininya. Kadalah jadi aib. Lalu jadi aib narangnya ya kalau maka 40 hari tatak kita atau dicabut. Nah, amun jadi cabut terlambat tumbuhnya, amun ditatak tuh kada berapa luas panjang pulangnya. Nah, itu aja perbedaannya antara cabut lawan yang betatak aja kita. Dan memadailah, cukuplah menyukur akan dia. Nah, boleh menyukur aja ditatak dihandapi jika tiada beradat mencabut akan dia. Kalau kita orang Indonesia mencabut tuh misalnya kada tapi tak biasa betatak aja tatak. Misal, kan ada sama tiap daerah tuh. Bila dicabut karena kulitnya tuh tipis lembut, bila dicabut tahu bapak orang kulit tercabut-cabut, nah berarti tatak aja sudah. Nah itu. Karena mencabut itu terkadang menyakiti akan dia. Ya kan? Karena maksud hendak mensucikan daripadanya. Jadi padahal kita hendak membersihi tapi malah menyakiti, maka ambil cara yang kedua yaitu ditatak aja sudah dihandapi. Dan yang demikian itu memadai dengan dicukur atau dengan dikapur. Ini dengan kapur ini kepanasan lalu akarnya tuh mati. Tapi kadang kawan sekali aja mengapurnya harus diulah wiritan dulu. Hanya bujur-bujur mati. Diulah wiritan aja kita. Dan sayukianya jangan ditakhirkan daripada 40 hari. Nah, jangan sampai 40 hari sudah kakain nagin hulu aja. Kakain nagin hulu aja kada boleh nak kita. Nah, tapi ini kada berataan manusia berbulu ketiak. Nah, ada yang kada berbulu ketiak. Karena kada berbulu ketiak, kada dia dicabut, kada dia ditatak ya lah. Itu.
Keempat, bulu ari-ari. Nah, bulu kemaluan ya kita, bulu ari-ari. Bisa laki-laki, bisa perempuan sama nih. Dan sunnah menghilangkan akan dia dengan dicukur. Nah, memang kalau laki-laki asalnya dicukur, bini-bini dicabut, gitu kan asalnya. Cuma amun dicabut pian bayang akan sakit. Maka pengarang kitab siapa nih, Syekh Abdul Samad Palembang sih memadahkan dicukur dia sudah. Baik laki-laki maupun perempuan atau dengan dikapur. Nah, dan sayogianya jangan ditakhirkan daripada 40 hari juga. Jangan lebih dari 40 hari. Hikmah kenapa kita menatak bulu kemaluan itu sampai mencukurnya tadi 40 hari cukur, boleh cukur. Bagi laki-laki hikmahnya menambah kekuatan di dalam berjima, berhubungan badan di kita. Insya Allah kalau mengamalkan itu kadang mau kena penyakit impoten. Nah, insya Allah tuh nah. Karena ini terus itu dengan cari tatak tuh lalunya bagus tuh nah. Peredaran udaranya bagus. Kalau bagi bini-bini, insya Allah kalau menatak terus itu subur anak tadi. Nah, kalau 40 hari dicukur itu subur. Hikmahnya tuh diantaranya, fadilatnya. Ada loh aja orang wali Habib Kunjong kah yang dari Kalibata atau lah Jakarta. Orang wali sini tuh bilang 40 hari pasti betatak nih tuh. Maka aneh benar sidin nyalakan api unggun tuh nah. Surung sidin yang kemaluan ini tabanam yang bulunya nih tuh. Kayak itu aja caranya sini bilang 40 hari kayak itu aja. Atau guru bagi sana bari-bari. Kayak itu caranya sidin membereskan betatak ada surung sidin cuma yang terbakar tuh rambutnya tuh aja. Mun si utong kan terbakar. Nah itu karamat sidin ya kalau. Kalimah kuku. Nah, dan sunnah mengarat kuku itu karena sabda Nabi SAW bagi Abu Hurairah. Jadi mengitip kuku itu hukumnya sunnah. Dalilnya Nabi pernah memandiri sahabat sidin Abu Hurairah. Jar Nabi, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, khallim, lamnya bertasdid, khallim adfaraka. Fa inna syaitana yaqudu ala ma tala minha. Yaqudu ala ma tala minha. Artinya hai Abu Hurairah, karat olehmu, maksudnya potong olehmu akan kukumu. Maka karena syaitan itu duduk di atas yang panjang daripadanya. Jadi bila kuku itu panjang seini, syaitan duduk di yang seini itu. Siapa lebihnya, kalabih dari panjang kuku itu di situ syaitan duduk. Jadi di kuku yang panjang itu dijadikan tempat duduk oleh bubuhan syaitan. Nah itu. Daripadanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, walau kana. Nah ini lain kisah biasa pulang lah. Tadi kan kisah Nabi memadahi Abu Hurairah. Ini Imam Ghazali pulang berpandir. Walau kana tahta dzufri waskhun. Ini masalah hukum. Seandainya, baca dulu lah. Walau kana tahta dzufri waskhun, fala yamna'u dzalika sihhatal wudu'i. Li'annahu la yamna'u wusulal ma'i. Li'annahu yutasahalu bihi lil hajati. Nah, jadi Imam Ghazali. Artinya, dan jikalau ada di bawah kuku itu camar-camar daripada daki, di bawah kuku nih, ada kayak kotoran, ya kalau dakinya aja kita, maka yaitu tiada menegahkan yang demikian itu akan sah air sembahyang kita berwudu. Apabila kukunya nintu di bawah kukunya tuh kotorannya tuh pindah jarang-jarang aja, walaupun ada kotoran di situ, kita berwudu itu kadang menegahkan sampainya banyu ke bawah kuku. Banyu itu sampai aja jadi mengujar ke bawah kuku, jadi sah aja berwudunya. Tapi kalau sudah tabal benar nanti yang bisa kadang menegahkan. Nah, kan ada kering hirang-hirang di situ, maka tebal ya kalau. Nah, kita kini-kini aja gin, banyu itu rasa aja sudah. Ini ujar Imam Ghazali ini madahi. Jadi tiada menegahkan yang demikian itu akan sahnya air sembahyang.
Karena bahwa yang demikian itu maksudnya yang ada tebal kotoran di bawah kuku tadi nih, tiada menegahkan akan sampai air kepadanya atau menegahkan akan sampai air. Nah ya loh, karena yang demikian itu dimudahkan di dalamnya oleh syara karena hajat. Karena kadang-kala kita tuh kayak inilah, kita yang begawi yang di toko-toko ini kadang jarang terdapat yang orang yang di perumahan tuh nah pian, yang mana radak, yang mencangkul, yang begawi di kucolang tanah tuh. Itu berarti segala macam ini ada hari-hari jadi ngalih bener yang anak baju-baju bersih itu ngalih karena isok bocah pulang dibersihi juga cuma ada masih yang hirang-hirang itu. Nah itu kada apa aja baju sampai aja ke situ jasidin karena hajat. Karena adalah Nabi SAW menyuruh mengarat atau memotong akan kuku dan menegur ia akan barang yang melihat ia akan camar-camar yang di bawah kuku orang Arab. Padahal tiada menyuruh ia Nabi akan mengulang akan sembahyang mereka itu. Nah, ini dalilnya Jari Menggejali. Nabi dulu pernah melihat orang Arab pun begawi di kebun. Dilihatin Nabi kukunya hirang-hirang. Nih baju-baju hirang asli nih. Banyak kotorannya bekas tanah itu. Nah, ya Nabi kitip kuku lah Nabi. Menyuruh mengitip kukunya Nabi, kada menyuruh bahasa sembahyang, kada. Berarti sahaja tadi sembahyangnya. Kenapa sahaja wudunya berarti? Nah, itu alasannya. Seandainya kada sah sembahyangnya karena wudunya kada sah, tentu Nabi menyuruh mengulang. Nah itu. Bermula kaifiat mengarat kuku. Nah kisah bahasa pulang. Bermula tata cara memotong kuku tangan itu bahwa hendaklah dimulai daripada telunjuknya yang kanan. Nah ini nah yang dulu yang sudah pernah ulun badahkan di Pinus malam tuh. Dimulai pada telunjuknya yang kanan. Kemudian maka jari tengah, kemudian maka jari manis, kemudian maka kelingking tangan kanan, ya kan? Kemudian maka kelingking tangan kiri, kemudian maka jari manis, kemudian jari tengah, kemudian maka telunjuk yang kiri, ya kan? Kemudian maka ibu tangan yang kiri, kemudian maka disudahinya dengan ibu tangan yang kanan. Nah, ya lah. Jelas lah nih. Jadi mulai sini tang kanan nah, tang kanan ulun, tang kiri ulun nah, dari telunjuk sini, telunjuk kanan, sini, hanya meluncat ke sini, kelingking, menyudahi di sini. Ini kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Adapun kaifiat mengarat atau memotong kuku kaki itu maka yaitu dimulai daripada kelingking kaki yang kanan, di batis kanan, batis kiri, kelingking yang kanan. Nah, dimulai dari kelingking yang kanan. Nah tadi kaki yang kanan dan disudahinya dengan kelingking kaki yang kiri dengan tartib. Nah, paling mudah nih di batis kanan, batis kiri. Nah dari kelingking kanan, tuntung. Tanyaman sedikit ya lah. Jadi mun tangan tadi, nah ulangi nah tangan nah. Yang di rumah ya kalau sebenarnya hanya mendengar kada tahu tak ngali sedikit. Jadi dari sini telunjuk kanan dulu langsung kelingking, hanyar nih penutupnya itu tangan. Kalau batis bang batis kanan batis kiri, dari kelingking kanan terus disudahinya sampai ke kelingking kiri. Dengan tartib sesuai nomor urutnya kita. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali akan kaifiat memotong kuku, tangan dan kaki di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang diamalkan guru sekumpul lah. Dulu sini waktu belajar sini memadahkan lebih ke sini anunya cenderungnya tuh. Walaupun ada pula kaifiat yang lain lah, ada juga, ada apa itu sama aja juga gitu nah. Cuma guru bahari lebih ke sini cenderungnya. Jadi guru-guru kita terutama guru sekumpul tuh cenderungnya ke kitab Ihya ini tuh anunya, amaliyahnya tuh nah. Keenam pusat. Nah, pusat tuh bagian dari tubuh kita juga yang perlu dibersihi. Maka yaitu seyogianya dikerat akan dia, dipotong. Ini pusat orang hanyar lahir lah maksudnya. Namun kita ini sudah batatak. Ini yang orang hanyar lahir nih. Hendaknya jangan yang kada batatakan di pusat ya kalau. Kemudian daripada dibaranakan ya kalau. Nah itu jelas saja sudah nanti kita tak amaliyahkan sudah nanti. Ketujuh khitanul walad. Nah bersunat ya kita menyunat anak. Khitanul walad itu menyunat anak.
Dan sayughiyanya bahwa ditakhirkan, artinya dikainaakan khitan itu pada hari yang ketujuh. Jangan bebecong langsung ditatak, kadang jangan, kasihan masih kehalusan. Hari yang ketujuh daripada diparenakan imbah beranak hari ketujuh, tapi itu gin juga termasuk cepat sebenarnya masih itu. Kawah jadi kekainaakan. Nah, hingga tanggal gigi kanak-kanak itu. Jadi masa bersunat itu sampai karena gigi yang aslinya, gigi yang ada tumbuhan tuh berganti. Nah dari situ jadi kayak sampai umur 3 tuh, nah kan gigi yang tuh paculan kok berganti pulangnya nih ke situ tuh umur 3 atau kelas 1 kelas 2 sedang situ sampai di situ masanya. Mau sudah kelas 5 kelas 6 itu bisa baliknya ganal supan ya kalau. Nah dan bisa sudah yang tumbuh bulun itu. Jadi yang bagusnya tadi sampai yang gigi hanyar pulang tumbuh di situ, nah bagusnya. Karena menyalahi bubuhan Yahudi. Nah itu. Sebab ada juga kena bubuhan Yahudi ini tuh yang bubuhan Yahudi ini kan yang sudah ganal orangnya. Betatak juga nya. Nah itu. Yang ati betatak itu sunat juga tapi sudah yang ganal bubuhan Yahudi. Dan kata Imam Ghazali, fahuwa ahabbu ilayya wa ab'adu 'anil khatari. Nah, ini Imam Ghazali pulang sedang memberi keterangan. Artinya mentakhirkan khitan, artinya mengaina akan bersunat dah. Kakaina dulu melihat akan mencucung bujur-bujur becongol dulu borongnya nintah. Hingga tanggal gigi kanak-kanak itu, artinya sudah yang umur 3 tuh, giginya sudah berganti. Terlebih kasih kepadaku, artinya lebih aku ketujui jadi Ghazali, dan terlebih jauh daripada bahaya. Hah? Ya kalau amun umur 7 hari ini tuh lu bener tatak yang kepalanya. Dan sabda Nabi SAW, nah jadi pas saja kita di Indonesia nih ya kalau kelas 4 kelas 3 bersunat ya kalau pas saja sudah sesuai dengan kehendak Imam Ghazali itu, nah sesuai. Al khitanu ini jawabnya Nabi lah. Al khitanu sunnatun lirrijal wa mukarramatun lin nisa. Artinya bermula khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Nah ini perlu ditafsir lah. Sunnah di sini bukan sunnah yang sunnah hukum, maksudnya sudah menjadi sebuah jalan petunjuk kehidupan bagi laki-laki bersunat itu nah. Sedangkan bagi perempuan kemuliaan, maksud kemuliaan tuh kayak ini, bila bini-bini ini kada disunat, ini bisa jadi hina kena. Sebab kelakuannya tuh macal benar kena. Ngalih benar ditanggulangi. Sebab bilanya intu kada ditatak, yang lebihannya intu kada ditatak bini-bini, inya nafsunya tuh luar biasa ganal. Lalu mengakibatkan kepada akhlaknya tadi buruk. Nah jadi karena ditatak lalu akhlaknya terkendali itu gin ngalih ya kalau kada kejagaan sudah. Yang sudah betatak juga kada kejagaan, apalagi kada betatak. Nah lalu akhlaknya terkendali lalunya jadi mulia, itu maksudnya. Jadi bersunat bagi perempuan kemuliaan bagi dirinya, artinya cagar memuliakannya juga. Sedangkan bagi laki-laki sebuah cara yang bagus. Nah itu maksudnya sunnah di sini. Nah maka bermula hukum. Nah khitan, apa hukum khitan? Nah kalau kita belajar hadis saja lalu menyambat sunnah tuh. Kalau kita berpedoman kepada hadis saja, kada belajar kepada kita pikir. Itu dalilnya aja laki-laki sunnah aja lalu kada apa kada bersunat tuh. Nah kenapa? Inya Quran hadis. Kada belajar fikih kita para ulama bukan ijtihad para ulama. Nah sedangkan para ulama mengatakan bermula hukum khitan itu wajib atas orang yang akil balik sama ada ia laki-laki atau perempuan pada madhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah hukumnya tuh. Nah ada bacaannya loh nih. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya bersunat wajib menurut Imam Syafi'i. Siapa yang wajib? Laki-laki dan perempuan. Cuma pulang ada kaul dalam Imam Syafi'i juga. Nah lah kalau bagi perempuan tadi yang tadi ya kalau kenapa wajib sebab bisa yang tadi teh. Nah kalau laki-laki tadi ada sedikit malamahi itu nah.
sunat muakkad kada wajib, tapi dengan catatan. Nah, dengan catatan juga setiap bila imbah bakami ini misalnya hendak mengamalkan sunnah aja sunat, aku aja sunnah juga sunat tuh jah muakkad jah, ayo aja kita ada bapak coba setiap bila imbah tuntong bakami nggak ada kulup darannya tuh, kulupnya itu wajib dibilak dan diberasihi di dalam kulupnya itu. Mun kada dibilak kada diberasihi, di situ ada najis masih dibawa bodo bawa sembahyang ada sah sembahyangnya. Nah kadalah mengalihi. Nah makanya mau sapi mendakan wajib supaya jangan mengalihin itu. Dan karena itu kadang kada terperhatikan bisa kada terberasihi. Itu alasannya Imam Syafi'i kan mewajib makan bersunat itu. Ini khasapah kepalanya nah. Kan ada kuluk di sini. Kuluk itu yang ditatak. Bila kada ditataknya menutupi kepala khasapah ini. Bila inya bakami, bila kada dibilak, maka sisa kami ini dalam yang kuluk itu ada. Pamelah. Nah jadi kalau berpendapat ini penting mendapat tahu nah ini banyak pendapat macam-macam pendapat. Ayo silahkan hendak mendahkan sunnah. Oke, tapi bila imbah bakami bilak berasihi di dalam kulupnya nih. Bila kada sah sembahyang. Nah itu. Kadalapan janggut wallahu alam. Ini masalah janggut kan insyaallah lah. Kadalapan. Ini Sidin membahas masalah janggut nih tentang lika-liku janggut di sini ada pembahasannya panjang. Tapi kita mengerti nang kayak pegang janggutnya kalau kita membaca roti pelatas dulu. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الصاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء وصولهم وفرعهم أن الله تغشهم الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإلى روح سيدنا وبركات النصح بالرتيب قلب الأنفاس الهبي عمر بن عبد الرحمن الأنتصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الهبي أحمد بن حسن عبد الله الأنتصم رسولهم وفرعهم وذوي الألوف عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الألوف علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعين وذبغ ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حفنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم من زمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عنصر الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله.